Halo anak-anak yang terkasih, salam sehat, tetap semangat. Bertemu kembali dengan Ibu Dian. Ibu Dian berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan tetap semangat meskipun pembelajaran jarak jauh, pembelajaran secara online. Oke, tetapi pembelajaran ini tidak akan mengurangi semangat belajar kalian, ya. Kemudian berharap kita dapat berjumpa kembali, dapat berkumpul dengan teman-teman di sekolah. Semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia dengan Ibu Dian? Yuk, kita simak materi pembelajaran hari ini. Halo anak-anak. Oke, untuk pertemuan kita kali ini, Dian ingin mengajak kalian untuk belajar tentang kalimat efektif. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi kali ini? Di sini, Dian akan menjelaskan tentang pengertian dari kalimat efektif. Kemudian, yang kedua itu tentang ciri-ciri kalimat efektif. Nah, setelah kita belajar tentang kalimat efektif, kita juga akan belajar tentang syarat membuat kalimat efektif. Kemudian yang terakhir yaitu tentang unsur-unsur dalam kalimat efektif. Oke, kemudian akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian kalimat efektif. Oke, nah sekarang siapa yang sudah tahu tentang pengertian kalimat efektif? Oke, nah kalimat efektif itu pengertiannya adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah kebahasaan yang tepat berdasarkan dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu menggunakan kata baku. Itu berkaitan dengan pengertian kalimat efektif. Oke anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang pengertian dari kalimat efektif. Sekarang, Dian ingin menjelaskan tentang ciri-ciri dalam kalimat efektif. Ada 6 ciri dalam kalimat efektif. Yang pertama tadi tentang kesepadanan, yang kedua tentang kepararelan, yang ketiga tentang kehematan, yang keempat tentang kecermatan, yang kelima tentang kepaduan, dan yang keenam tentang kelogisan. Kemudian akan menjelaskan satu persatu dari ciri-ciri kalimat efektif. Nah, apa yang dimaksud dengan kesepadanan? Di sini adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang digunakan, yaitu struktur bahasa baku sesuai dengan pedoman ejaan umum bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau yang kedua tentang kepararelan, maksudnya apa? Yaitu kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Ya, jadi antara kata yang satu dengan kata yang lain itu sama atau sejajar. Kemudian ciri yang ketiga itu tentang kehematan. Maksudnya kita harus menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Ya. Kemudian ciri yang keempat itu tentang kecermatan. Di sini yaitu kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda, yaitu pengertiannya lebih dari satu, dan tepat dalam pilihan kata, harus sesuai dengan struktur bahasa. Nah, kemudian ciri yang kelima tadi tentang kepaduan. Maksudnya apa? Kepaduan pernyataan dalam kalimat sehingga informasi yang disampaikan tadi tidak terpecah-pecah, menjadi satu kesatuan utuh, ya, supaya orang yang membaca pun mudah untuk memahami maksud kalimat tersebut. Nah, kemudian
Ciri yang keenam tadi atau yang terakhir tentang kelogisan. Artinya apa? Artinya ide yang ada dalam kalimat harus dapat dipahami oleh akal sehat dan sesuai dengan ejaan yang berlaku, sesuai dengan PUEBI. Jadi itu tadi ciri-ciri dari kalimat efektif ada 6. Nah, kita akan lanjut mengenai syarat dalam membuat kalimat efektif. Oke, tadi sudah belajar tentang pengertian kalimat efektif, kemudian tentang ciri-ciri kalimat efektif. Nah, sekarang yang ketiga tentang syarat dalam membuat kalimat efektif. Dalam membuat atau menyusun kalimat efektif itu ada 2 syarat. Yang pertama tentang kebenaran, yang kedua tentang kepaduan. Nah, maksudnya tentang kebenaran itu apa? Jadi, kalimat efektif itu harus didasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah bahasaannya itu ketat, mengikuti tata bahasa yang baku. Kemudian, kalau tentang kepaduan, yaitu keterkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang atau tidak rumpang. Jadi orang yang membaca kalimat tersebut itu mudah sekali memahami dari maksud kalimatnya. Jadi ada 2 ya, syarat dalam membuat kalimat efektif. Kemudian kita akan lanjut ke selanjutnya tentang kalimat efektif. Nah, setelah belajar tentang pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, syarat dalam membuat kalimat efektif, ini yang terakhir. Bagaimana sih atau apa saja sih unsur-unsur dalam kalimat efektif? Nah, unsur kalimat efektif itu harus terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan yang sering kita kenal dengan istilah SPOK. Ini sudah kita pelajari ya dari kelas 4 tentang subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, berikut ini Budian akan menjabarkan apa saja sih yang dimaksud dengan subjek, predikat, objek, maupun keterangan. Nah, subjek ini merupakan bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang berupa orang, tempat, atau benda. Itu disebut dengan subjek. Sedangkan predikat itu bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Biasanya berupa kata kerja. Kemudian, sedangkan objek itu adalah bagian kalimat yang menunjukkan suatu hal atau benda yang menjadi sasaran. Biasanya berupa nomina. Ya. Kemudian yang terakhir ini tentang keterangan, yaitu kalimat yang menunjukkan tujuan cara, waktu, tempat, atau sebab akibat. Biasanya ditandai dengan penggunaan kata hubung. Nah, inilah unsur-unsur dari kalimat efektif. Kalimat efektif itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, berdasarkan materi hari ini tentang kalimat efektif, tadi ada 4 hal ya yang kita bahas, yaitu tentang pengertian kalimat efektif, ciri-ciri kalimat efektif, syarat dalam membuat kalimat efektif, dan yang terakhir tentang unsur kalimat efektif. Semoga materi pembelajaran hari ini
dapat menjadi bahan belajar kalian dan pemahaman kalian tentang kalimat efektif. Oke, nah sekian pembelajaran untuk hari ini. Kita akan bertemu pembelajaran selanjutnya. Ya, tadi Budian sudah menjelaskan tentang materi kalimat efektif. Semoga materi yang Budian sampaikan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kalian tentang kalimat efektif dan memudahkan kalian untuk memahaminya. Oke, Budian berharap kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol yang ada. Terima kasih, sampai ketemu dalam pembelajaran selanjutnya.